Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran dan sudah menyempatkan waktu di acara sharing ini ya. Kita menyebutnya sharing biar kita bisa sama-sama belajar. Jadi pada sharing kali ini kita akan membawakan materi tentang sejarah hukum komunikasi. Ayo Pak, tolong. Nah, jadi sebelum kita membahas tentang sejarah hukum komunikasi. Jadi, hukum komunikasi itu dibuat karena tidak semua proses dari komunikasi itu bersifat positif atau berjalan dengan baik. Oleh karena itu, hukum komunikasi ini dibuat untuk menjadi peraturan-peraturan yang mendasari dari berjalannya hukum komunikasi. Terus selanjutnya, hukum komunikasi ini banyak mengambil dari tradisi dari bangsa barat. Contohnya seperti Eropa dan juga USA. Kenapa? Karena di Eropa dan juga USA ini, mereka itu telah memiliki tradisi kolonialisme dan juga imperialisme. Contohnya seperti mereka sudah berjalan di berbagai negara menjajah seperti itu. Terus alasan yang kedua kenapa menggunakan tradisi dari barat, karena di masyarakat barat, di barat sendiri itu sebagai pusat sarana informasi. Jadi di sana itu banyak sekali buku dan juga peneliti-peneliti, ahli-ahli yang berasal dari barat, khususnya di Eropa dan juga di USA. Terus selanjutnya adalah tujuan dari hukum komunikasi. Yang pertama adalah keadilan. Jadi hukum komunikasi ini dibuat itu tidak memandang bulu. Jadi semuanya berjalan secara rata, tidak ada yang dibeda-bedakan, semuanya dianggap sama. Terus yang kedua adalah kepastian. Jadi hukum komunikasi ini memiliki tujuan untuk menjamin kepastian dari aktivitas komunikasi. Yang ketiga adalah kemanfaatan. Jadi diharapkan adanya hukum komunikasi ini bisa memberikan manfaat untuk semua orang. Selanjutnya adalah sumber hukum komunikasi. Jadi yang pertama itu adalah peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan ini dapat berupa Undang-Undang Dasar 45, terus ada Perpu, ada Perpres dan lain sebagainya. Terus yang kedua itu kebiasaan. Kebiasaan ini biasanya berasal dari masyarakat seperti itu ya, kebiasaan masyarakat. Terus yang ketiga adalah jurisprudensi. Ini adalah keputusan hakim. Terus yang ketiga ada traktat. Traktat ini merupakan perjanjian antar negara. Next. Nah, hukum komunikasi ini juga hadir untuk menjaga ruang publik. Jadi ruang publik itu ada dua. Yang pertama adalah public necessity. Public necessity ini merupakan kebutuhan publik. Jadi ketika kita membuat suatu program, itu kita nggak boleh didasari dari suka atau tidaknya kita terhadap program tersebut, tapi didasari dari apa yang dibutuhkan oleh publik atau apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti ini juga berkaitan dengan fungsi dari media massa sendiri, yaitu untuk media hiburan, media pendidikan, dan juga sebagai kontrol publik. Terus yang kedua ada public convenience. Jadi public convenience ini adalah rasa nyaman. Jadi masyarakat itu selalu dia ingin mendapatkan kenyamanan. Jadi kita dalam membuat program itu harus yang pertama bisa memberikan rasa nyaman kepada masyarakat. Jadi ketika masyarakat itu sudah merasakan kenyamanan terhadap suatu program, maka secara otomatis dia juga akan menyukai media massa tersebut. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizka. Baik, selanjutnya sedikit saja ada dampak media komunikasi. Yang pertama adalah kognitif, yang merupakan media memberikan efek kognitif, sebab pesan yang disampaikan melalui media komunikasi dapat memberi informasi baru bagi penerimanya. Jadi contohnya seperti semisal kita tidak pernah mengunjungi atau naik gunung Arjuna. Nah, tapi kita berusaha untuk melihat di YouTube gimana sih perjalanan menuju Gunung Arjuna itu, kemudian gimana sih jalur-jalur yang bisa kita
lewati di sana. Jadi kita tuh bisa tahu gitu loh, meskipun kita tuh nggak pernah di sana. Dan yang kedua itu adalah afektif. Media komunikasi dapat menimbulkan efek afektif di mana pesan yang disampaikan melalui media komunikasi dapat menimbulkan perasaan tertentu atau merubah perasaan seseorang. Semisal nih kita lagi nonton drama Korea, terus scene-nya itu lagi sedih-sedihnya, jadi kita tuh terbawa gitu akan kejadian di scene tersebut. Ketika sedih terus kita ikut sedih, jadi nangis gitu kan, jadi kayak baper. Kemudian yang terakhir ada behavior. Jadi efek behavioral berkaitan dengan perilaku atau tindakan. Seperti contoh ketika kita melihat di televisi ada tayangan seperti entah itu tawuran atau perkelahian, kita tuh jadi seakan-akan bisa meniru adegan tersebut di kehidupan sehari-hari kita. Contoh lain yang positif adalah ketika ada tayangan seperti orang yang sukses atau tayangan-tayangan yang berbau motivasi gitu. Jadi kita tuh kayak ke bawah akan motivasi tersebut untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita, biar entah itu misal kita ingin sukses, kita bisa meniru dari motivasi tayangan televisi tersebut. Oke, next. Selanjutnya yang etika menggunakan media komunikasi akan dijelaskan oleh Mbak Tari. Nah, dengan adanya dampak dari penggunaan media yang sangat kompleks, tentunya kita harus tahu etikanya untuk menggunakan media komunikasi tersebut. Yang pertama yaitu berkomitmen pada etika komunikasi. Sebelum kita menyampaikan informasi atau pesan pada media, tentunya kita harus memiliki tanggung jawab akan pesan atau informasi tersebut. Dan kita tahu apa konsekuensinya jika kita menyampaikan pesan tersebut. Jadi, ketika kita menyampaikan pesan kepada media, kita harus menggunakan kata-kata yang baik. Kita tidak boleh menggunakan kata-kata yang kasar. Selain itu, kita juga harus menghormati adanya perbedaan pendapat, adanya privasi orang lain yang harus kita jaga. Yang kedua yaitu menggunakan media komunikasi secara proporsional. Proporsional di sini dalam konteks positif, seperti kita menggunakan media komunikasi sebagai alat penunjang kita untuk belajar, untuk melakukan pekerjaan kita, dan juga untuk berkomunikasi dengan orang banyak. Dan kita tidak boleh menggunakan media komunikasi itu sebagai alat untuk melakukan kegiatan negatif, seperti melakukan kejahatan, bullying, atau body shaming, dan juga penipuan. Yang ketiga yaitu berhati-hati dalam menyampaikan informasi. Informasi yang kita sampaikan pada media itu bersifat permanen. Artinya ketika kita sudah mengirimkan informasi tersebut, meskipun informasi tersebut kita hapus, informasi tersebut masih bisa dilacak. Oleh karena itu, ketika kita menyampaikan informasi, kita harus tahu bahwa informasi tersebut itu benar adanya dan sesuai fakta. Dan ketika kita menyampaikan informasi yang masih simpang siur kebenarannya, itu berpotensi untuk menjadi berita hoaks. Dan ketika kita menyampaikan berita hoaks, kita bisa terkena hukum pidana. Oke, jadi tadi adalah penampilan sharing dari kami. Mungkin ada dari kalian yang punya pengetahuan lebih tentang ini atau mungkin ada yang mau ditanyakan, bisa sekarang. Silakan. Silakan. Dorong. Mungkin dari anak jurnalis, biasanya kan berhubungan dengan media gitu. Mungkin ada. Ya, silakan. Bisa sebutkan namanya dulu Dan asalnya dari. ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tasor Kamarudin dari Pancawarna 7.2. Kak, bagaimana sih caranya kalau kita misalkan jadi wawancara atau jurnalistik atau tata cara gitu mencari berita di lapangan yang baik dan benar agar tidak menimbulkan konflik? Misalnya ada demo gitu kan, kita harus bisa caranya untuk mengambil berita tersebut itu gimana?
Oke, wes. Jadi pertanyaannya dari Mas siapa? Dari Mas Fajar adalah bagaimana kita ketika melakukan wawancara yang baik ketika di lapangan. Ya. Oke, kita tampung dulu. Mungkin ada pertanyaan dari yang lain? Dari mbak-mbaknya? Gak apa-apa kalau mungkin emang mau bercerita, kan tadi kita juga menyangkut membahas tentang adanya body shaming di sosial media. Mungkin kalian juga pernah merasakan atau kalian tahu saudara atau teman-teman kalian itu seperti apa? Bisa, karena di sini kan sifatnya sharing ya, jadi kita saling menanggapi aja. Mungkin ada dia di depan juga. Ini masih kelas berapa? SD ya? SD sama SMK. Yang lain? Oke, mungkin bisa langsung jawab aja. Itu di lapangan. Coba. Kamu tuh. Bisa ana gue ya. Awak apa ini apa ya? Apa ini? Kan kalau masih pemula itu kan biasanya apa? Ngomong aja, Misalnya kita tuh wawancara sama orang yang nggak kenal kan, misalnya kita kayak ada narasumber dulu ya, itu Bisa ngomong lagi gak apa-apa. kayak bisa sih kita kenalan dulu, terus tanya bersedia nggak sih diwawancarai, kan anak semua orang nggak bersedia kan, terus kalau bersedia aku ditipu, Gak apa-apa. aku narik gak puas. Puas. Kok mungkin ada jawaban lain dari yang lain? Gak apa-apa lah. Gak apa-apa. Ya Allah. Gak apa-apa deh, ngomong sih. Kok tak tambahin? Ngomong saya tak tambahin. Atau ada yang mau nanya lah? Langsung aja, mengikuti. Kalau tips wawancara waktu di lapangan, kan kita ketemunya itu sama itu ya, siu. Di sini kelihatan kan ya, di sini ya. Kalau kita wawancara di lapangan, terus kita ketemu sama narasumber, pasti kan kita belum kenal kan sama dia ya. Kalau gitu kita awali sama perkenalan dulu. Kita harus kenal dong siapa narasumber kita. Terus kita tanya, apakah seorang narasumber tersebut bersedia atau enggak diwawancarai. Kalau sudah bersedia, kita bisa melakukan wawancara. Lalu ketika sudah diwawancarai, kita tanya juga apakah nama narasumber itu boleh tidak dicantumkan pada berita kita. Kan ada tuh dalam penulisan berita itu hak dari narasumber itu boleh menolak untuk namanya dicantumkan. Itu bisa jadi gitu. Saya kira cukup, mungkin teman-teman saya bisa membantu. Cukup. Baik, apakah bisa diterima jawabannya? Iya, bisa. Terima kasih. Terima kasih Mas Fajar. Mungkin yang lain kita masih ada waktu ya 5 menit. Ya, Mbak, saya mau tanya, melanjutkan dari Kak Fajar. Lanjut. Ya, melanjutkan dari Kak Fajar tadi, agar komunikasi dapat berjalan secara efektif. Nah, kita perlu memahami tentang hukum komunikasi efektif. Nah, dan itu apa aja sih bentuk implementasiannya seperti apa? Bentuk implementasiannya. Iya, Implementasinya. Iya. Implementasi dari hukum komunikasi. Iya, itu apa? Oke. Di hukum komunikasi. Iya, itu apa? Oke. Lek anjir. Apa?
Ya Allah, apa sih? Lemot ya. Implementasi ini apa? Yang mang-mang iku mang lho. Implementasi ini ku berarti hukum iku iki ta. Iki. Iki lho. Sopo iku? Bagi Widya. Sopo bagi video? Wijaya Suara. Agak jelas ya. Jadi lho, apa kan iki hukum komunikasi apa? Apa iku nih? Fungsine ku nggo apa? Terus marang ben apa? Apa tuh? Iku mau sih. Kak, sing tadi. Iku Menjamin keadilan. menghormati privasi ini. Lah ya lek sing jelaskan. Menghormati privasi ini. Terus kita tuh bertanya itu dengan bahasa yang baik. Terus dengan nada yang baik, dengan sikap yang baik. Slide kepiro? Oh, ya sih ya. Ini kan. Jelas nggak ya? Mbak? Bentar. Apa? Ya itu jawab. Cek gantian sama masuk frame. Coba ngerti lah, di sini apa? Jangan aku mah. Iya kan? Bukan ditambahin. Itu mau ngirim apa sih? Enggak, gak ngerti ki apa. Spek. Ini kita. Terus menghargai pendapatnya. Menjawab pertanyaan dari masnya siapa? Boleh perkenalan terlebih dahulu. Asalnya dari mana juga? Ya, nama saya Adi Anarwendra dari Kralinila. Salam kenal. Salam kenal. Jadi apa saja tadi? Oh ya, pertanyaannya tadi kan bagaimana cara mengimplementasikan hukum komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, jadi proses wawancara pertanyaan. Baik, menjawab pertanyaan dari Mas Ade mengenai bagaimana cara mengimplementasikan hukum komunikasi pada wawancara. Pertanyaan yang pertama tadi. Jadi yang pertama itu kita bisa menggunakan sikap respect atau rasa hormat kita kepada orang lain. Jadi menghargai sesama, entah itu privacy atau menghargai perusahaan yang akan kita wawancarai dan sebagainya. Dan yang kedua adalah rasa empati. Jadi rasa empati sendiri adalah kemampuan kita untuk menempatkan posisi kita atau diri kita pada situasi seperti situasi atau kondisi seperti yang dihadapi oleh orang lain. Jadi kita tuh harus mengerti gitu loh. Kan mereka berusaha menerima kita. Jadi kita harus mengerti mereka sebagai seseorang yang kita wawancarai. Kemudian yang ketiga ada audible. Jadi kita sebagai pewawancara ataupun kita sebagai pewawancara untuk melakukan wawancara tersebut kepada orang yang kita wawancarai itu kita harus mendengarkan apa jawaban yang telah mereka berikan kepada kita. Entah itu jawabannya panjang ataupun pendek, tetap kita menghargai. Juga tambahan sih dari jawaban yang pertanyaan pertama,
Jadi kalau wawancara itu kan kalau kita nggak kenal sama orangnya, kita tuh nggak usah memaksa untuk membuat pertanyaan yang berbelit-belit sehingga membingungkan mereka. Terus kita juga memaksa untuk mereka menjawab pertanyaan kita dengan panjang lebar. Jadi enggak. Nah, itu sama berkaitan juga dengan audible atau sikap kita dalam mendengarkan seseorang yang kita wawancarai tersebut. Kemudian kita harus clarity. Clarity itu adalah kita tidak boleh berbicara kayak berbelit-belit sehingga mereka yang mendengarkan kita tuh jadi salah penafsiran gitu. Kemudian kita juga harus bersikap humble dan atau menyenangkan gitu. Jadi mereka itu nggak kerasa entah itu kaku atau malu dan sebagainya seperti itu. Gimana Mas Ade atau dari teman-teman bisa menambahkan? Ya cukup. Oke, terima kasih. Cukup kan? Cukup. Oke, terima kasih atas partisipasi dan waktu kalian untuk acara sharing pada hari ini. Dan karena waktu juga sudah menunjukkan waktu kami selesai, jadi mohon maaf apabila banyak salah kata karena juga kita sama-sama belajar di sini. Dan terakhir, wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh minta aplausnya? Makasih. Nah, untuk sesi terakhir ini kita boleh untuk foto bersama dulu ya. Jangan pulang dulu, kita foto dulu untuk jadi kenang-kenangan. Karena kan kita dari jauh semua ini. Supaya nanti kalau kangen bisa dilihat fotonya. Oke, mungkin bisa ke depan dulu fotonya di depan. Fotonya di depan kan?